Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nanda Ilyana dengan NIM 2019133016 dengan dosen pengampu Mirna Taufik, SPD, MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bahan ajar geografi SMA kelas 11 tentang tenaga eksogen dan endogen. Baiklah, adapun materi yang akan kita bahas adalah 1. Penjelasan atau pengertian tenaga eksogen dan endogen. 2. Macam-macam tenaga endogen dan eksogen. 3. Dampak negatif maupun positif tenaga eksogen dan endogen. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian tenaga endogen. Tenaga endogen ialah suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini mampu menggerakkan kerak bumi, baik kerak benua ataupun kerak samudera. Tenaga endogen mempunyai sifat membangun karena mampu membentuk suatu lipatan dan patahan, sehingga muncul pegunungan dan perbukitan. Tenaga endogen ini juga disebabkan dari sebuah energi panas dari mantel dan kerak bumi. Energi panas ini berasal dari suatu pembusukan dan disintegrasi unsur radioaktif. Beberapa proses endogen sangat penting dan berperan dalam evolusi bentuk tanah. Tenaga endogen ini meliputi tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Yang selanjutnya adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi. Hasil bentukan dari tenaga endogen yaitu bukit dan tebing. 3. Macam-macam tenaga endogen. Yang pertama adalah vulkanisme. Jenis dari tenaga endogen yang pertama adalah intrusi magma. Vulkanisme merupakan sebutan bagi gejala alam yang terjadi akibat adanya kegiatan magma yang terkandung di dalam perut bumi. Yang kedua adalah tektonisme. Tektonisme adalah tenaga yang bersumber dari dalam bumi, yang berupa tekanan dari arah log-start maupun arah horizontal, yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya dislokasi atau perubahan letak. Yang ketiga adalah gempa bumi. Jenis tenaga endogen yang selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan tenaga yang seringkali kita rasakan. Bahkan gempa bumi merupakan suatu bencana alam yang seringkali datang menyerang Indonesia. Selanjutnya adalah macam-macam tenaga eksogen. Macam-macam tenaga eksogen yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah sebuah proses kehancuran batuan dari bongkahan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga menjadi tanah. Pelapukan ini terjadi karenanya ada faktor cuaca dan juga suhu. Yang kedua adalah pengikisan. Pengikisan atau erosi merupakan sebuah proses kikisan yang terjadi di permukaan bumi oleh sejumlah media yang nantinya melibatkan sejumlah pengangkatan partikel batuan. Erosi juga terdiri dari 4 bagian, seperti erosi air, erosi es, erosi angin, dan juga erosi gelombang laut. Selanjutnya adalah pengendapan. Proses pengendapan ini adalah massa batuan atau material yang terbawa oleh beberapa komponen baik angin, air, dan juga es. Ada sejumlah proses sedimentasi atau pengendapan yang sesuai dengan beberapa tempat pengendapannya. Contohnya adalah sedimentasi fluvial, sedimentasi elois, sedimentasi marine, tombolo gosong, spit, beds, dan juga bar. Selanjutnya adalah dampak negatif maupun positif dari tenaga endogen dan eksogen. Dampak positif tenaga endogen yang pertama adalah letak mineral dekat dengan permukaan tanah. Yang kedua, relief bentukan tenaga endogen dapat dijadikan daerah tujuan wisata. Yang ketiga, terbentuk gunung yang tinggi yang dapat mendatangkan hujan orografis. Yang keempat, terbentuk tanah tinggi yang luas sebagai areal pertanian agrobisnis. Baiklah, yang selanjutnya adalah dampak negatif dari tenaga endogen. Yang pertama, pergerakan lempeng kerak bumi dapat menimbulkan bencana. Yang kedua, terjadi gerak naik dan turun daratan yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan, jalan, rumah, maupun jembatan.
Berikutnya adalah dampak positif dari tenaga eksogen. Yang pertama, pelapukan di daerah kapur dapat membentuk gua-gua yang punya stalaktit dan stalagmit yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Yang kedua, relief muka bumi bentukan tenaga eksogen baik di pantai maupun di daratan merupakan daerah pariwisata. Baiklah, yang terakhir adalah dampak negatif dari tenaga eksogen. Yang pertama adalah terjadinya kerusakan pada areal pertanian, permukiman, dan jalan akibat dari adanya banjir dan erosi. Yang kedua adalah kekuatan angin dapat menimbulkan bencana di daerah permukiman padat penduduk. Baiklah, telah selesai. Itulah tadi pembahasan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.